Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Helmi Sulman Farhani mewakili kelompok saya akan menjelaskan tentang dinasti kecil pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelumnya perkenalkan dulu nama kelompok dari kami. Yang pertama Yeni Lestari, NIM 196501120. Selanjutnya Helmi Sulman Farhani dengan NIM 196501125. Dan yang terakhir Nisrina Darin Farhana dengan NIM 196501155. Dinasti kecil masa Abbasiyah. Di sini kami menjelaskan tentang 5 dinasti kecil pada masa Abbasiyah. Yang pertama dinasti Idrisiyah, yang kedua dinasti Aghlabiyah, yang kelima dinasti Fatimiyah, yang keempat dinasti Ayyubiyah, dan yang terakhir dinasti Ghaznawiyah. Lama kekuasaan masing-masing dinasti. Yang pertama Idrisiyah pada 788 Masehi sampai 985. Terus dinasti Aghlabiyah pada 800 Masehi sampai 908 Masehi. Dinasti Fatimiyah 789 Masehi sampai 1171 Masehi. Ayyubiyah pada 1171 Masehi sampai 1260 Masehi, dan dinasti Ghaznawiyah 975 Masehi sampai 1189 Masehi. Dinasti yang pertama, dinasti Idrisiyah. Sejarah berdirinya, dinasti ini merupakan hasil dari perjuangan kelompok keluarga Alawiyun dan kelompok Syiah yang membentuk kekuasaan sendiri karena merasa dikhianati oleh Bani Abbasiyah. Pada awalnya, pengembangan dinasti Umayyah oleh Bani Abbasiyah tidak lepas dari andil keluarga Alawiyun dan kelompok Syiah. Akan tetapi, setelah Bani Abbasiyah berhasil merebut kekuasaan dinasti Umayyah, keluarga Alawiyun dan kelompok Syiah merasa dikhianati karena apa yang mereka harapkan dan dari Bani Abbasiyah tidak mereka dapatkan, dan berbagai usaha pemberontakan dari kelompok Alawiyun dan Syiah dilakukan. Pemberontakan pertama dipimpin oleh Muhammad dan Ibrahim dan merupakan putra dari Abdullah bin Hasan ibnu Ali, namun dapat ditumpas oleh Bani Abbasiyah. Terus pemberontakan yang kedua dipimpin oleh Al-Husain ibnu Ali ibnu Al-Hasan, namun pemberontakan juga gagal. Dan dari pemberontakan dua, terdapat dua keluarga Alawiyun yang berhasil melarikan diri ke arah Maroko, yaitu Idris ibnu Abdillah dan saudaranya Yahya ibnu Abdillah. Kemudian mereka mendirikan Daulah Idrisiyah di sana. Khalifah pada dinasti Idrisiyah. Wilayah pusat kekuasaan dari dinasti Idrisiyah adalah Maroko, yakni Khalifahnya Idris I, Idris II, Muhammad bin Idris, Ali bin Muhammad, Yahya bin Muhammad, Yahya bin Yahya, Ali bin Umar, Yahya bin Al-Qasim, dan Yahya bin Idris bin Umar, yang memiliki masa kekuasaannya tersendiri yang berbeda-beda. Kemajuan pada masa dinasti Idrisiyah, yakni yang pertama di bawah pimpinan Idris II sampai Yahya IV. Pemerintahan dinasti Idrisiyah mampu mengembangkan pemerintahan yang bagus. Orang-orang barbar direkrut untuk mendukung pemerintahan Idrisiyah. Pada tahun 808 Masehi, Idris menjadikan kota Fes sebagai ibu kota pemerintahan dan menjadikan kota tersebut terkenal di Afrika sampai Spanyol. Dinasti Idrisiyah juga menyebarkan agama Islam mereka, bangsa barbar, dan penduduk asli, pendirian Universitas Qarawiyun yang megah dan terkenal. Kemunduran dinasti Idrisiyah. Beberapa wilayah kekuasaan dinasti ini mengalami perpecahan, sehingga mudah terkena serangan dari pihak luar. Terdapat ancaman dari dinasti Fatimiyah yang besar, sehingga pada tahun 985 Masehi, dinasti Idrisiyah berhasil dikuasai oleh dinasti Fatimiyah. Yang kedua, dinasti Aghlabiyah. Sejarahnya, yakni dinasti Aghlabiyah adalah suatu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun, dan wilayah kekuasaannya meliput Ifriqiya,
Algeria, dan Sisilia. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab. Khalifah dinasti Aghlabiyah. Yang pertama ada Ibrahim Ibnu Al-Aghlab, terus Abdullah I, Ziyadullah, terus Abu Ikal Abu Ikal Al-Aghlab, Muhammad I, Ahmad Ziyadullah, Abu Ghazalik Muhammad II, dan Ibrahim II, Abdullah II, dan Ziyadullah III. Masa kejayaan dinasti Aghlabiyah yakni ketika berada di bawah pimpinan Ziyadullah I berada pada masa kejayaannya, ia memimpin pasukan Aghlabiyah melakukan ekspansi hingga wilayah Eropa. Ziyadullah I pernah mengirimkan sebuah armada laut menuju wilayah pesisir Italia, Prancis, Korsika, dan Sardia. Kemudian pada tahun 827 Masehi, Ziyadullah mengirim sebuah ekspedisi untuk merebut wilayah Sisilia dari tangan pemerintahan Bizantium. Dan kemajuan yang tercapai ada banyak. Yang pertama berhasil menaklukkan kota-kota di pantai Itali, Bristini, Napoli, Kamaria, dan lainnya, serta keberhasilan menaklukkan tersebut menjadikan dinasti Aghlabiyah memiliki harta yang banyak. Terus selanjutnya Yadho satu membangun Masjid Agung Koiruan, sedangkan Ahmad membangun Masjid Agung Tunis. Terus Koiruan juga sebagai pusat penting munculnya mazhab Maliki, tempat berkumpul-kumpulnya para ulama terkenal seperti Sahlun dan yang lainnya. Terus aspek menarik pada dinasti Aghlabiyah adalah ekspedisi lautnya yang menjelajahi pulau-pulau di Laut Tengah pada Eropa seperti Italia Selatan, Sardinia, Korsika, dan Alpen. Selanjutnya kemunduran dinasti Aghlabiyah pada akhir abad ke-9, yakni dinasti Aghlabiyah di Ifriyah mengalami kemunduran setelah masuknya propaganda Syiah oleh Abdullah al-Syiah atas perintah Ubaidillah al-Mahdi. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena amir terakhirnya yaitu Ziyadullah III tenggelam dalam kemewahan berfoya-foya dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah. Juga propaganda Syiah Abu Abdullah, dan pada 909 Masehi kekuatan militer baru itu berhasil menggulingkan pemerintahan terakhir dinasti Aghlabiyah yang dipimpin oleh Iyadullah ketiga. Selanjutnya dinasti Fatimiyah. Sejarah berdirinya dimulai dengan adanya gerakan dari cabang kaum Syiah Imamiyah, yaitu Syiah Ismailiyah, yang bereaksi terhadap khilafah Abbasiyah yang mengadakan penyelidikan kepada kaum Syiah Ismailiyah. Setelah melakukan banyak dukungan dan berhasil menegakkan pengaruhnya di Afrika Utara, Abu Abdullah al-Husain mendapatkan Said ibnu Husain al-Salamiyah sebagai penggantinya. Selanjutnya Said berhasil merebut kekuasaan dan berhasil mengusir penguasa dinasti Aghlabiyah yang terakhir yaitu Ziyadullah III, dan nama Fatimiyah ini dinisbatkan kepada Fatimah al-Zahra, yaitu putra Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan istri Ali bin Abi Thalib. Dinasti Fatimiyah mengklaim bahwa pemimpin Islam yang sebenarnya. Fatimiyah mewakili simbolisme otoritas politik Abbasiyah, Bizantium, filsafat, dan Ismailiyah. Khalifah dinasti Fatimiyah ada banyak. Yang pertama Ubaidillah al-Mahdi, Al-Qaim, Al-Mansur, Al-Mu'ais, Al-Aziz, Al-Hakim, Az-Zuhair, Al-Mustansir, Al-Musta'ali, Al-Musta'ali, Al-Amir, Al-Hafiz, Al-Zafir, Al-Faiz, dan Al-Adhid.
Kemajuan dinasti Fatimiyah, yang pertama memperluas kekuasaannya sampai hampir meliputi wilayah Afrika dari Maroko sampai perbatasan Mesir. Yang kedua, Al-Qaim mengirim armadanya untuk menyerbu pantai utara Perancis dan berhasil menguasai Genoa dan sepanjang pesisir Calabria. Dan yang ketiga, berhasil menaklukkan Maroko, Sisilia, Mesir, Palestina, Suriah dan Hijaz. Sistem politik eh, pada dinasti Fatimiyah dipimpin oleh sebuah imam atau khalifah, dan bagi Fatimi memang sesuatu yang diwajibkan, dan pemilihan imam harus dipenuhi dalam pengangkatan. Syarat-syaratnya harus dipenuhi dalam pengangkatan seorang imam adalah nash atau wasiat khusus dari imam sebelumnya. Kemunduran dinasti Fatimiyah, yang pertama, faktor-faktornya adalah para penguasa yang selalu tenggelam dalam kehidupan yang mewah, adanya adanya pemaksaan ideologi Syiah kepada masyarakat yang mayoritas Sunni. Yang ketiga, terjadinya persaingan perebutan wazir. Yang keempat, kondisi Al-Adhid atau pemimpin yang terakhir, yakni Sakit, yang dimanfaatkan oleh Nur ad-Din. Dengan kekalahannya tentara salib sekaligus dikuasainya Mesir, maka berakhirlah riwayat dinasti Fatimiyah di Mesir pada tahun 1171 Masehi yang telah bertahan selama 262 tahun. Peninggalan dinasti Fatimiyah ini contohnya ada Universitas Al-Azhar, Dar Al-Hikmah. Yang selanjutnya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah sejarahnya setelah Khalifah Al-Hid, Khalifah dinasti Fatimiyah meninggal, Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan Daulah Ayyubiyah. Ayyubiyah ini adalah dinasti Sunni yang berkuasa di Diyarbakir, bagian dari Mesir. Khalifah dinasti Ayyubiyah ada Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Aziz Imaduddin, Al-Mansur, Al-Adil I, Al-Kamil, Al-Adil II, As-Saleh Ayyub, dan Al-Ashraf. Masa kejayaan dinasti Ayyubiyah terjadi pada masa khilafah Salahuddin Al-Ayyubi dan Sultan Al-Kamil. Pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi terkenal dengan keberhasilan memimpin pasukan Muslim untuk memenangkan perang salib. Dan kemajuan dinasti Ayyubiyah memiliki banyak bidang, yakni bidang arsitektur dan pendidikan, berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Yang kedua, bidang filsafat dan keilmuan, yakni memiliki bukti-bukti konkret adalah Adelas of Bath yang telah diterjemahkan karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri. Yang ketiga, bidang industri, yakni dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding dengan buatan orang Barat. Yang keempat, perdagangan dunia, memiliki sistem yang bagus, sudah menggunakan sistem kredit bank termasuk letter of credit. Dan di bidang militer memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, panah, dan sebagainya. Kemunduran dinasti Ayyubiyah sudah mulai dirasakan ketika dipimpin oleh Khalifah As-Saleh. Pada saat itu, tentara yang terdiri dari budak Mesir yang disebut kaum Mamluk berhasil memegang kendali kekuasaan dalam pemerintahan. Selain itu, terdapat serangan bangsa Mongol pada tahun 1620 Masehi. Tentara Mongol hendak menyerbu Mesir. Komandan Islam pada saat itu adalah Kutus, panglima perang Mamluk. Dalam peperangan tersebut, pasukan Kutus menang dan mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Yang terakhir yakni dinasti Ghaznawiyah. Sejarah dinasti Ghaznawiyah adalah dinasti Muslim Persia yang berasal dari budak-budak Turki. Dinasti ini berkuasa dari 975 hingga 1187 Masehi di Persia, Transoknasia,
serta bagian utara India. Pusat pemerintahannya berada di Ghazni. Sesuai namanya, sesuai sebuah kota di Afghanistan. Secara politik dan budaya, dinasti ini terpengaruh oleh pendahulunya yaitu dinasti Persia Samaniyah. Dinasti ini dibangun oleh Sebuktigin setelah berhasil merebut kepemimpinan teritorial yang berpusat di Ghazni dari ayah mertuanya Al-Abdigil. Anak Sebuktigin yang bernama Mahmud meluaskan wilayah kekuasaannya dari Sungai Amu ke Lembah Indus dan Lautan Hindia bagian barat. Dinasti ini mencapai Rey dan Hamadan. Kemajuan pada dinasti ini yakni pada masa pemerintahan Mahmud, dinasti ini mencapai puncak kejayaannya. Mahmud mengadakan ekspedisi ke utara India selama 17 tahun dan mendirikan kotanya di sana. Dari perbatasan Kurdistan ke Samarkand, dari Laut Kaspia ke Yamuna, ia menciptakan wilayah kekuasaan baru. Kekuasaan ini mengundang kekayaan yang ia bawa dari ekspedisi India sangatlah berlimpah. Terus kemunduran dinasti Ghaznawiyah, yakni di bawah kepemimpinan anak Mahmud, yakni Mas'ud I. Dinasti ini kehilangan kepercayaan dirinya pada masa Mas'ud sebagai teritorial di wilayah barat direbut. Wilayah ini direbut oleh dinasti Seljuk pada pertempuran dan Danagan yang menyebabkan perbatasan kekuasaan di Punjab dan Balochistan. Tanda-tanda kelemahan dinasti ini semakin terlihat ketika Mas'ud III wafat pada 1115 Masehi dan konflik internal menyebabkan naiknya Sultan Bahram Shah sebagai penguasa Seljuk. Wilayah kekuasaan dinasti Ghaznawiyah di sebelah timur berangsur melepaskan diri dari pusat kota, dan munculnya sejumlah dinasti Muslim independen di India. Di utara dan di barat muncul dinasti Han dari Turkistan dan dinasti Seljuk dari Persia. Dinasti Ghuriyah dari Afghanistan yang dipimpin oleh Shihab al-Din al-Ghuri melakukan pemberontakan luar biasa dan puncaknya pada tahun 1186 berhasil menghancurkan pijakan Ghaznawiyah yang terakhir di Lahore. Terima kasih atas kehadiran Anda. Semoga dapat bermanfaat ilmu yang telah saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di grup atau bertanya di kolom komentar. Saya Helmi Subhan Faradi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.